sebagian pemikiran orang apabila bahagia di dunia dengan harta, bahagia di dunia dengan berpoya-poya, bahagia di dunia dengan tahta, itu sebenarnya ditipu oleh syaitan. Akan tetapi kebahagiaan dunia dan akhirat itu kada mungkin kecuali dengan beribadah kepada yang ampun dunia dan akhirat. Yang ampun dunia lawan akhirat menyukai ibadah, membenci maksiat, membenci dunia. Kita mengambil yang dibenci, yang ampun dunia lawan akhirat, kiapa hendak bahagia dunia lawan akhirat. Tapi mudah-mudahan dengan berkat Sayyidina Muhammad SAW kita bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Dan majlis seperti ini adalah pelebur dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadada yang paling berharga untuk diri manusia kecuali dosanya itu diampuni oleh Allah. Kadada bandingannya antara harta lawan ampunan Allah. Kadada bandingannya rumah yang mewah lawan ampunannya Allah. Kadada bandingannya apapun isi dunia dan seisi-isinya daripada ampunan Allah. Makanya seorang anak itu berbakti kepada orang tua bukan memberi sidin mobil, bukan memberi sidin duit, bukan memberi menukarakan sidin rumah, amas, kada. Tapi baginda Muhammad melajari tuh doakan Rabbi ufirli wali walidai. Ya. Kenapa gerang? Ampunan. Doakan itu yang sangat berharga daripada seisi-isi dunia ini. Kenapa? Ampunan Allah. Di mana tempatnya? Nih, ketika dipuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila di majlis ilmu dibacakan ilmu agama, 70 majlis di sana, majlis yang kada karuan diampuni oleh Allah. Apalagi majlis di situ ada dibacakan, ada dipuji kekasihnya Allah lagi. Siapa? Kekasih Allah yang mutlak, kadada diragukan lagi, huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada wahini aja diampuni, mudah-mudahan ketika parak meninggal dunia habis dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya ada dua hal jar ulama, sebagian ulama itu menyebutkan bahwasanya itu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada dua hadiah daripada Allah, tapi yang dua ini dibenci oleh manusia. Manusia ini kada ketuju. Maka hadiahnya dari Allah kada barang pian itulah hadiah dari orang yang sangat luar biasa. Kira-kira pian terima kada? Biar sedikit. Misalnya Abah Guru Habib Umar memberi pian misalnya 100 rupiah. Berabutan tuh Bang, ini yang memberi hadiah Allah. Tapi masalahnya sebutin kita tuh benci lawan hadiah itu. Tapi mudah-mudahan kita senanglah. Kenapa jadi benci? Kenapa gerang? Karena inya kada siap menerima hadiah itu. Inya kada siap menerima hadiah tuh. Ayo, siapa yang siap nih? Dua hadiah nih, aku lah menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jar ulama, bahkan ulama menyebutkan bahwasanya itu adalah hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadiyatul mukmin minallah al-mautu. Kematian. Ayo, sepandak berdahulu ulun berdiri dijayin kenalah. Hadiah orang beriman dari Allah itu adalah salah satunya kematian. Mudah-mudahan panjang umur berataanlah. Mudah-mudahan hidup kita dalam keadaan beribadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Sayyidina Muhammad. Setiap hari ada yang disuguhkan untuk kebahagiaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membahagiakan hati baginda Muhammad, sebarkan ilmu baginda Muhammad. Yang menyebarkan Sayyidina Muhammad himung, amalkan atau sebarkan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghimuakan baginda Muhammad, bantu dakwahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membantu itu kan mesti harus pakai duit, pakai pikiran, pakai tenaga. Itu yang setiap harinya paling kada ada kita membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu al-mautu, kematian jar Sayyidina Muhammad. Itu adalah hadiah
terindah untuk orang yang mukmin, tapi orang mukminnya kada ketujuh. Siapa yang ketujuh mati? Ya. Allahu Akbar. Dan panjang umur pian pade. Untuk pade nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan panjang umur, sehat badan, biar insyaallah taat beribadah kepada Allah, istiqomah dalam manhaj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa garang jadi hadiah? Kenapa garang jadi hadiah? Al-mautuh, yang pertama itu mati. Kenapa jarang jadi hadiah? Jar ulama, kita hidup di dunia ini penuh dengan apa? Penuh dengan huru-hara. Penuh dengan huru-hara. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu begawi, kita perlu mencari duit, kita perlu mencari kesenangan, belum lagi yang banyak hutang. Mudah-mudahan yang banyak hutang habis hutangnya insyaallah. Nah, kada banyak, berarti kada banyak yang berhutang di sini. Biasanya tuh nyaring sedikit, jawabannya tuh benyaring biasanya. Berarti kada banyak sini yang berhutang. Sako. La ilaha illallah. Belum lagi banyak hutang, belum lagi kena hendak memikirkan hendak ngulah rumah, hendak nukar mobil. Mau kalau kepala kalau lah, itu mau kepala mikirkan neta. Belum lagi yang belum kawin, hendak kawin pulang. Nah, tertawanya pinanu bener. Sudah kawin tertawanya anu juga ya Pak. Yang sudah tuh sudah, banyak kalau pikiran kalau lah, banyak pikiran. Karena mau sudah dapat duit, kayak apa pulang memikirkan duit ini nah. Jadi karena ada bisi penyakit yang diderita. Jadi jara Allah Taala aku beri ikam hadiah, napa? Ampih sudah beratan tuh kada memikirkan lagi kam dah guring. Itu hadiah orang mukmin. Maka di dalam hadis yang lain, di riwayat yang lain, al-mautu kaffaratu dzunubil mu'min. Meninggal itu adalah kafaratnya dosa-dosa orang yang beriman. Tapi kita berpandir mati ini supaya kita mudah-mudahan panjang umur kita ya. Kalau lah pas meninggal dunia kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Han bahagia tatarusan, amunnya kita mendapatkan husnul khatimah, itu yang bujur-bujur hidup. Itu yang bujur-bujur hidup. Yang hidup yang sebelumnya hidup juga, tapi ada hidup lagi yang bujur-bujur hidup ketika mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang pertama, hadiah yang dibenci oleh orang yang beriman. Banyak orang yang benci. Ini kan siap. Tapi amunnya para aulia Allah, kenapa? Aku rindu sudah lawan orang yang menciptakan aku. Aku rindu sudah lawan orang yang memberikan aku ini nikmat. Aku rindu sudah lawan orang yang memberikan aku segala-galanya. Aku rindu sudah aku rancak beribadah, sujud ke hadapannya. Aku hendak berdapat lawan inya. Nah, itu bebuhan arif billah nang kita. Amunnya kita hawar, aduh banyak dosa lagi najarkan aja dulu jar. Nah, itu kita tapi bebuhan para arif billah inya keganangan lawan Allah. Amun sudah keganangan hendak bertamu, amun sudah bertamu rami jadinya. Ya mudah-mudahan berataan yang hadir jadi waliullah insyaallah. Yang kada masih jong waliullah harus bebolang nang kaya ulun, harus yang berkubah harus apa? Mati husnul khatimah itu nah sudah waliullah. Han doanya wallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, hadiah daripada Allah, tapi orang rancak banyak benci, yaitu diberikan Allah Ta'ala al-faqru, kefakiran. Siapa yang hendak fakir angkat tangan? Nah, hendak sugih berataan. Nyawulun hendak sugih dunia akhirat insyaallah kita ya Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Sadari itu nah, wahai manusia jar Allah Taala bubuhan ikam itu fakir berataan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Yang sugih itu Allah. Yang bisi itu Allah. Yang berkuasa itu Allah. Allah Ta'ala berikan kefakiran. Kenapa garang? Supaya kena inya nyaman aja. Allah Ta'ala ku beri hadiah. Supaya apa garang? Supaya kada banyak hisap kena ikam di hari kiamat. La ilaha illallah. Banyak teronton misalnya 100 buting ayo kayak apa itu kan di hadapan Allah Ta'ala hisapnya banyak benar tuh. Nabi Sulaiman aja dikisahkan berapa? Abdurrahman bin Auf sugih benar sahabatnya itu tadi 500 tahun kah bedanya daripada yang fakir. Tapi mudah-mudahan kita sugih dunia akhirat insyaallah lah. Maksud sugih itu sugih hati. Sugih hati. Sugih hati itu apa? Sugih hati itu hatinya tenang. Itu balah pian mah
bisi duit hadat. Tapi kau geus ibadah, kau nuntut ilmu, kau nyokolahkan anak di pondok pesantren, udah sugih apa tak? Sugih. Jadi dua buting ini hadiah daripada Allah, tapi kebanyakan manusia itu kada katuju. La ilaha illallah. Amunnya bubuhan para aulia Allah itu, bubuhan para aulia Allah Ta'ala itu inya bujur kan biasanya sugih, tapi sugihnya itu tetap inya menganggap dirinya fakir. Fakir maka inya kada memandang lawan hartanya itu kada memandang. Inya kada merasa itu pang tadilah la ilaha illallah. Ya mudah-mudahan kita bertahan diselamatkan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga hadiah terbesar untuk kita yaitu huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadiah terbesar di atas daripada segala yang besar. Apa hadiahnya? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana aja Sayyidina Muhammadnya kada ada kelihatan lagi, bujur kada kelihatan, tapi hadis-hadisnya masih nih bergentayangan di dunia alam semesta. Dengari hadis beliau, sang malam mendengar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadiah daripada Sayyidina Muhammad apa? Ilmu. Hadiah kita Sayyidina Muhammad. Hadiah dari Sayyidina Muhammad yang paling baik dan yang paling berharga, yang paling istimewa, yang paling membawa berkah adalah ilmu. Innama warathul ilma. Tapi ilmunya apa? Ilmunya yang bersambung lawan Sayyidina Muhammad. Maulah bersambung lawan Abu Jahal. Kada mau bersambung lawan Abu Jahal. Ilmunya yang bersambung juga lawan Habibuna Muhammad. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa jara Sayyidina Muhammad wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya khusus gesan bebinian, tapi lakian ya juga. Tapi kebanyakan yang jadi kenapa jadi Sayyidina Muhammad menyambat bebinian ini pasti kebanyakan itu binian yang tagawi. Napa jar? Ya nisa al-muslimat, wahai bebinian yang inya itu agamanya Islam. Ini berataan yang hadir atau yang di belakang sana, biar ulun kada melihat tapi mudahan pian mendengar. Ya nisa al-muslimat, wahai bebinian yang beragama Islam, yang mukmin lawan Allah, yang beriman lawan Allah, yang percaya dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati pian itu ada syahadah, terus menggawi sembahyang, terus menggawi puasa, zakat, bahaji yang mampu. Yang mudah-mudahan kita diberikan hakikat Islam insyaallah oleh Allah lah. Ya nisa al-muslimat ini masuk juga di sini belalakian, tapi khitabnya khusus gesan babinian. Kenapa? Babinian ini kebanyakannya tegawi ini. Napa garang? La tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Kenapa ini jar? Ya nisa al-muslimat. Dengarkan apa jar Sayyidina Muhammad. Jangan pernah kalian meremehkan hadiah daripada tetangga kalian, sekalipun hadiah itu dari kikil kambing. Kikil lah yang dagingnya sedikit tah. Dari batis tah. Itu bahasanya kenapa jadi kikil? Itu dari banyak yang kambing yang daging sing banyakan, tinggal itunya aja lagi sisa-sisanya aja lagi sisa apa nih? Ini Sayyidina Muhammad yang mengumpamakan begitu nih kambing kenal kalau lah lalu kita kawa bahadiah napa kikilnya aja sedikit pulang dagingnya. Tapi jadi Sayyidina Muhammad jangan diremehkan karena itu adalah pemberian ding sanak kita. Jangan pernah meremehkan nih bon babinian. Bah ini jar disambatnya aku kucing kan ini jar. Memberi aku apa iwak sepanggal wara kucing gak aku nijar. Nah jangan diremehkan sekalipun misalnya sebutin kuaci. Nah apalagi yang halus pada kuaci, yang berasa yang nyaman dah, apalagi yang lebih halus daripada kuaci. Ini jangan diremehkan. Kenapa gerang? Ini Sayyidina Muhammad melajari kita bersifat tawadhu. Amunnya kita menerima misalnya menerima satu kambing misalnya satu kambing, himungnya bahagianya kita berapa? Bahagianya itu 100%. Tapi ketika diberi kikil sedikit ini aja, lalu kada 100%, berarti ada sifat takabur di dalam hati kita. Harusnya pemberian itu, seapa aja pemberian,
harus sama senangnya. Kenapa? Karena ini ada dari dingsa anak kita. Diberi 1 juta, ini diberi 1 M. Ayo, kira-kira himungnya nang kayak apa yuk? Hah? Ya, yang memberi ini misalnya orangnya apa? Inya kadang memandang itu, yang memandang bahwasanya itu adalah berataan rezeki daripada Allah. Amun inya kada ridho, amunnya menghina, sama inya menghina pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati, la tahkiranna. Ya, jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Sekalipun sedikit, biar kuahnya aja. Biar kuah, memberi aku kuahnya aja bepala bener ini, jangan beri kuah wara misalnya toh inya kada yang disuguhkan kecuali itu, tapi jangan juga pang nabi istilah lah. Nah, tahu aja rumah bagus bener sekalinya memberi apa, memberi sekalinya gangan wara mangini jero, jangan juga dipancing-pancing emosi orang tuh, jangan juga. Ini misalnya nih, tetangga kita ada yang kada tapi mampu tapi hendak memberi kita, oh paham aja, oh si ini mungkin ketapinya hendak memberi kita, jangan pernah dihinakan, jangan pernah. Kecuali pian yang kayak Nuaiman. Tahu lah Nuaiman lah. Tahu kah? Siapa Nuaiman? Sahabat Nabi, Masya Allah, Masya Allah Sayyidina Muhammad. Orang ahli majelis tahu Allah. Nuaiman itu sahabat Nabi, dikiauinya beratan berkumpulan Nabi lawan sahabat berkumpulan. Kalinya, ayo kita nih ada apa nih? Ada makanan. Di undangan ada hadiah. Wah, sekalinya makanan rame banget, sahabat ambil lawan sahabat makanan banyak. Kayak undangannya lagi nih kayak ini nih, misalnya nih Pak Catur, jadi Pak Catur, ayo Ustaz, kita acara di sini makanan ini berataan. Sekalinya Nuaiman tadi, imbah tuntung habis makan baginda Muhammad lawan sahabat, habis makanan bejauh Nuaiman, imbah bejauh napa sekalinya datang berdua ikung Nuaiman lawan si ikung, ya Rasulullah, ini yang ampun warung Rasulullah, belum dibayar lagi ya Rasulullah. Nah, akhirnya napa tertawa baginda Muhammad, sekalinya napa, sekalinya yang membayar adalah baginda Muhammad. Jangan angka itulah, ini lain orangnya. Ini orangnya sudah khususiyat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hendak mencoba ulun kayak itu kena. Kita makanan Ustaz jar, kita makanan jar. Bawai jamaah pian jar. Sekalinya napa? Belum bayar lagi seteh jar. Ulun keringat bawa dompet. Nah, dibungulinya. Pura-pura aja kadang bawa dompet ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jangan angka itu. Jangan angka itu. Tapi kita diajari oleh baginda Muhammad bersifat tawadu, pemberian yang kayak apa aja, sekalipun kada dibariin bahasanya kada apa-apa juga. Apalagi kau membantu orang tuh nak kada usah minta pamrih misalnya tuh, apalagi tetangga kita. Makanya di dalam sebuah riwayat bahwasanya orang itu hendak mengetahui orang itu baik apa jar tetangganya. Amun jar tetangganya, oh tetanggaku tuh baik benar, maka di hadapan Allah orang itu akan baik. Itu tak di dalam kitab tuh ada tak. Amun jar tetanggaku tuh kata apa tahu tetanggaku ini apa beri muar benar, itu di sisi Allahnya jahat juga tak. Itu jangan sampai kita nangka itu. Bahkan ada sebagian daripada aulia Allah itu menyandang benar, menyandang Pak dia. Ini amunnya ada di asam-asam ini bagus benar nang kayak ini nih. Jadi rumah sidin tuh hibak lawan tikus. Pak dia. Tikusnya marah, rami benar tikus di atasnya, gerabakan tikus. Ya. Bergerabakan tikus sekalinya nih ada muridnya. Ini seorang waliullah, seorang muridnya, wahai guru, coba pang datangkan kucing ke rumah pian tuh nah. Nyamannya bukahan. Tersenyum guru tadi. Napa? Habis tersenyum, ikam tahulah jar, amun aku mendatangkan kucing, aku takutan kalau pindah, napa tikus tadi ke rumah tetangga. Sampai ke situnya, kada anak mengganggu, inya yang menyandang, biar aja aku rumahku banyak tikus, yang penting tetanggaku kada ada tikus. Itu akhlak siapa itu?
akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita supaya kita itu baik lawan tetangga. Ini sebagian riwayat pian, sebagian makna sebagian makna jaratun nijaratiha, ini bini yang pertama, bini yang kedua, bini yang ketiga, bini yang keempat. Nah, ini himung benakian yang bini. Lima kada. Jadi bini yang pertama itu hendak maulah, misalnya hendak memberi, bini yang kedua biar sedikit tapi jangan merawat yang kedua. Nah itu sebagian makna di sini dalam syarahnya ada, di dalam syarahnya ada. Tapi kita mau ambil untuk yang umum aja. Untuk yang umum, untuk tetangga, yang parak-parak lawan kita itulah la ilaha illallah. Ingatkan sedikit barian, jangan pernah bahasanya yang paling kasar sudah, orang tetangga kita memberi kita sebuting baras. Sebuting baras, kira-kira ada berharga tuh lah. Sebegi baras ada berharga lah. Makan japian kanyang jen kada parut. Sebuting nah, kanyang lah parut lah. Kada kanyang. Bahasanya terlalu benar. Pang lamunnya ada nang kayak itulah. Munnya pian tuh menyumbang kayak itu, misalnya memberi orang kayak itu, ulun yakin pasti disambat pian itu pemalar ta. Ya jangan juga dipancing-pancing orang supaya menyambati kita, jangan juga. Ini seandainya ada orang miskin benar, lalu ulun nak bari pian sebeli baras ini barang ambil. Napa di dalam Al-Qur'an wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Darrah itu lebih halus daripada sebuting baras. Itu detailnya Al-Quran hendak menjelaskan kepada manusia supaya pemberian itu hakikatnya daripada yang maha besar. Seandainya kita itu melihat bahwasanya yang sedikit nih, sudah contohkan kalau lah dapat misalnya sehari misalnya 1.000, jangan dianggap yang 1.000 itu sedikit. Kenapa? Itu adalah pemberian Allah. Ambil itu pemberian Allah, cium, ya Allah, alhamdulillah ulun dapat rezeki hari ini ya Allah. Kayak itu juga amunnya tetangga kita memberi kita biar sedikit, ambil, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ini pemberian pian ya Allah. Yang mudah-mudahan kalau kita mengamalkan insyaallah lah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang bujur-bujur tawadhu ya. Kita bertahlil sedikit gasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan majelis kita bertambah berkah insyaallah di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah taala istiqamah insyaallah dalam menuntut ilmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini seseorang yang sangat luar biasa pangkatnya di sisi Allah, yang mudah-mudahan dengan berkat kita mahawali ini sidin kenal lawan kita, dan kada mustahil sidin ruh beliau itu hadir, dan itu kada mustahil. Ruh fakil muqaddam itu jadi kada keluar daripada masjid, jadi masjid Sadah Ba'alawi. Masjid Ba'alawi itu kada pernah keluar ruhnya fakih muqaddam, ada terus di situ. Dan ruh orang yang beriman itu selalu berkumpul di tempat yang di sana, apalagi ini para aulia Allah ada insyaallah. Syekh Abdul Qadirnya ada datang ya, mudah-mudahan dapat berkah beliau insyaallah lah. Kita bertahlil, mudah-mudahan yang hadir, mudah-mudahan yang kada hadir juga daripada orang kampung kita, mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan mudah-mudahan kita berataan dimatikan oleh Allah sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Bi sirrin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.